Ya, perintah keenam ini adalah perintah jangan membunuh ya. Lalu terus kemudian kita akan baca pertanyaan 105, 106, 107 ya. Nah, kalau sudah melihat di sini strukturnya di situ pertanyaan 105 ini yang membicarakan secara general apa yang dituntut ya dalam perintah keenam itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perintah ke-6. Lalu terus kemudian 106 pertanyaan keduanya yaitu membicarakan tentang akar ya, daripada dosa membunuh ini. Akarnya apa sebetulnya gitu. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, nah ini membicarakan bukan hanya larangan tapi juga perintah positif apa ya yang tersirat di dalam hukum ke-6 ini. Jadi seperti kita sudah beberapa kali membahas ya, yaitu ini bukan cuma sekedar larangan, perintah negatif, tapi di dalam perintah negatif ini tersirat juga perintah positif ya. Sebaliknya itu apa gitu. Nanti kita akan bahas di dalam pertanyaan ke-107. Tapi pertama pertanyaan ke-105 ya. Apa yang menjadi kehendak Allah atau Allah tuntut dalam perintah yang ke-6 ini? Jawabannya agar aku baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain tidak menghina, membenci, menganiaya atau membunuh sesamaku manusia dengan pikiran, dengan perkataan, atau sesuatu isyarat, apalagi dengan perbuatan. Sebaliknya aku harus membuang segala dendam kesumat dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri atau dengan sengaja membahayakan diri. Oleh karena itulah pemerintah menyandang pedang untuk mencegah pembunuhan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan gitu. Tapi sebelumnya kita membaca terlebih dahulu ya, Matius 5 ayat 21, 22. Kita membaca Matius 5. Matius pasal yang kelima kita membaca ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan sudah jelas di dalam bagian ini Yesus juga mengafirmasi ya perintah ke-6 ini, jangan membunuh, meskipun dari kita baca lebih cocok di dalam pertanyaan 106 ya, kita baca atau kita merenungkan bagian Yesus melakukan radikalisasi ya daripada dosa membunuh ini. Nah, membunuh ini ya, saya kalau sudah membaca dalam ayat ini kan dikaitkan dengan kemarahan. Ya, di sini kalau Heidelberg itu mengaitkannya itu dengan menghina, belittling, ya, menghina itu, terus kemudian membenci, ya, membenci, insult, ya, di bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan menganiaya. Jadi saudara, ini kalau saudara membaca di dalam penjelasannya, jelas bukan hanya sekedar tidak membunuh secara perbuatan gitu ya. Mungkin di antara kita, saya cukup yakin mayoritas kita nggak pernah membunuh secara perbuatan di dalam pengertian ini ya, actual deed gitu ya, dengan perbuatan. Mungkin tidak, tapi bukan berarti kita nggak pernah menghina orang lain, kita nggak pernah membenci, atau kita nggak pernah menganiaya, atau seperti dikatakan dalam Matius 5, marah ya, marah secara kedagingan maksudnya pasti di sini ya, bukan marah di dalam kesucian Tuhan, bukan. Nah, sehingga waktu kita melihat ini ya, melihat apa itu penjelasannya di sini, jelas perbuatan itu sudah pasti nggak boleh, tapi juga hal-hal yang sepertinya itu ya, bukan termasuk kategori membunuh, tapi sebetulnya ini satu rumpun, yaitu orang yang suka menghina sesamanya, ya, orang yang membenci, orang yang menganiaya, termasuk juga dalam pengertian modern, perhaps kita bisa include juga bullying ya, insulting, bullying dan sebagainya. Ini apa, sesuatu hal yang sebetulnya sama gitu. Ya, kita nggak bisa memegahkan diri hanya sekedar karena kita nggak pernah membunuh secara perbuatan, tapi di dalam kehidupan kita ternyata kita juga suka menghina orang lain di dalam hal ini ya. Kalau menurut penjelasan daripada Heidelberg Katekismus ini sebetulnya sama gitu ya. Ini adalah satu apa ya, gambaran kehidupan orang yang hatinya itu sempit gitu, hatinya itu nggak luas, dikuasai oleh sin of pride ya, not to mention juga yang lebih berkaitan lagi dengan ini ya, dengan pembunuhan, yaitu envy, hatred, anger, ini apa, iri hati ya, dosa kebencian, kemarahan yang tidak kudus,
Tapi di sini juga sudah melihat di sini ada ini ya apa satu kata yang juga kita perlu waspadai, yaitu desire for revenge, atau apa ya ini ya, satu keinginan ya untuk membalas dendam. Di sini bahasa Indonesia terjemahnya pakai dendam kesumat. Nah, ini dendam kesumat ya. Ya, dendam kesumat itu ini sekali ya, serius sekali gitu. Tapi mungkin bisa mengambil bentuk di dalam rupa yang lebih sederhana, rather subtle gitu ya, halus. Ya mungkin ini ya kita nggak suka dengan satu orang, terus kemudian kalau orang itu mengalami celaka ya kita somehow bersyukur gitu ya, misalnya ya. Sama ya di dalam hal ini gitu ya, itu adalah dosa kebencian. Memang betul dalam hal ini lebih baik daripada kita membalasnya secara langsung, membalas dendam secara langsung ya. Tapi terus kemudian kita di dalam keadaan seperti itu kita gagal ya untuk mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Nah kalau nanti kita bahas di dalam pertanyaan 107 ya, itu sebenarnya juga merupakan pelanggaran daripada hukum ke-6 ini. Revenge atau ini ya, itu balas dendam mungkin juga bisa mengambil tempat di dalam bentuk yang lebih subtle yang lain, yaitu trauma. Misalnya trauma bukan dalam pengertian kita mungkin mau revenge gitu, apalagi membalas dendam sampai membunuh orang lain, mungkin tidak gitu ya. Tapi kita trauma ya karena kita ini terlalu self-centered, terus kemudian kita jadi nggak bisa lagi mengasihi sesama kita dalam hal ini ya, karena kita terlalu banyak dikecewakan gitu, disappointed, sakit hati, ya, discouraged dan sebagainya, sehingga nggak ada courage to love ya, nggak ada lagi kekuatan untuk mencintai gitu. Kenapa ya? Karena kita menempatkan diri sebagai orang yang terlalu banyak disakiti gitu ya. Bukan kemarin ya, ini hari Senin yang lalu kan kita sudah membahas gitu ya. Jangan menerapkan ini firman Tuhan itu yang sebetulnya adalah untuk kita, terus kemudian di abuse demikian supaya orang lain yang menaati, lalu terus kemudian manfaatnya itu untuk kita. Gitu. Kita kan sudah bahas ya bagian ini. Kita nggak bisa bilang love your neighbor ya, terus kepada sesama kita, terus kemudian kita bilang I am your neighbor, so please love me gitu. Karena Alkitab mengatakan love your neighbor. Sekarang di depan lu ini ada tetangga lu yang tolong dikasih gitu. Kita nggak bisa mempermainkan firman Tuhan seperti itu kan ya. Sama sih, waktu kita mengatakan kalimat ini ya, jangan membunuh. Itu siapa yang jangan membunuh? Yang jangan membunuh itu saya. Gitu. Yang jangan belittling saya, yang jangan membenci saya, yang jangan insult orang lain itu saya. Gitu. Kita nggak bisa bilang jangan membunuh, terus kita tunjuk kepada, kita bilang jangan membunuh ya, jadi kamu jangan membunuh saya. Gitu. Itu orang paranoia, itu orang-orang yang menempatkan diri terus-menerus sebagai orang yang victim mentality gitu, orang yang terus dijahili, orang yang terus dibenci, orang yang terus tidak dikasihi dan sebagainya. Sehingga gambaran kayak begini nih, ini self pity namanya, dosa mengasihani diri sendiri. Ya. Secara menarik, gambaran seperti ini juga di-include ya bahkan di dalam penjelasan daripada pertanyaan ke-105 ini. Ya. Juga tidak boleh menganiaya diri sendiri. Saudara nggak boleh menganiaya diri sendiri atau sengaja membahayakan diri. I am not to harm or recklessly endanger myself either. Saya juga nggak boleh di dalam hal ini ya, dengan ceroboh itu membahayakan diri saya sendiri. Pertanyaannya kenapa ya bisa ada gambaran seperti ini? Gitu. Saya percaya ya ini dosa seperti ini bisa muncul kalau kita ini adalah orang-orang yang self pity. Tadi atau kemarin saya lupa, baru baca satu headline. Saya belum baca sih artikelnya, tapi ada headline-nya ditulis gitu ya. Ini ada pemimpin gereja di Hannover gitu ya, pemimpin gereja di Hannover di Jerman mengatakan bahwa orang itu juga bolehlah kalau mengakhiri dirinya sendiri juga oke gitu dalam hal ini. Itu dia boleh di dalam hal ini ya. Commit suicide untuk alasan apa? Mungkin likely sih karena alasan kesehatan atau mungkin karena usia tua atau apa. Ini kan perdebatan ya memang ya tentang di negara-negara di Eropa itu ada yang mendukung ya orang itu boleh ini ya apa sih istilahnya mengambil secara willingly ya itu suntik mati itu ya tapi ada negara-negara yang masih nggak menyetujui itu ya. Sekarang mungkin lagi sedang didiskus bagian itu. Ini ya bukan tema baru sih ini
mengakhiri kehidupannya gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam Heidelberg Catechismus ini di-include ya, I'm not to harm or recklessly endanger myself either. Kita nggak diperbolehkan dalam hal ini ya, untuk membahayakan diri kita sendiri. Kita nggak boleh menganiaya diri kita sendiri. Kita juga nggak boleh belittling diri kita sendiri, nggak boleh hate diri kita sendiri, nggak boleh insult diri kita sendiri. Saudara mungkin tanya, ya nggak ada lah orang kayak begitu. Oh bukan nggak ada, saya bukan nggak ada. Ada orang yang membenci dirinya sendiri. Ada orang yang terus di dalam kehidupannya itu merasa terus disakiti, merasa di dalam kehidupannya ini terus dibenci oleh orang lain, suka playing victim ya dalam hal ini ya. Suka menjadikan dirinya sendiri itu sebagai korban ya. Dan orang-orang seperti ini ya akibatnya adalah nggak bisa mengasihi orang lain, bahkan dia juga nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia membenci dirinya sendiri. Orang-orang yang dibully ya terus kemudian akhirnya bunuh diri, sudah pernah membaca kan ya ini apa cerita-cerita seperti ini, termasuk cyber bullying dan sebagainya. Kalau mereka terus kemudian akhirnya nggak bisa menerima keadaan dibelittling atau dibully seperti itu, nah akhirnya mereka sendiri juga mengakhiri kehidupannya. Sayang sekali ya. Nah ini termasuk ya di dalam hal ini ya, perintah ke-6 gitu. Jangan membunuh, itu bukan cuma jangan membunuh orang lain, jangan membunuh diri sendiri juga gitu. Jangan belittling orang lain, jangan belittling diri sendiri juga gitu. Jangan kita membenci orang lain, tapi jangan membenci diri sendiri juga. Firman Tuhan kan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita adalah orang yang membenci diri, nggak bisa mengasihi sesama, saya nggak bisa. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu mengasihi diri sendiri itu sebenarnya di-assume gitu. Tapi kalau kita membenci diri kita sendiri, ya Pak, bagaimana bisa ada kekuatan untuk mengasihi sesama? Kita sendiri nggak bisa beres dengan diri kita gitu dalam hal ini ya. Kita nggak memberi diri kita dikasihi oleh Tuhan, nggak memberi diri kita untuk dicintai oleh Tuhan, tapi kita merasa terus kurang dicintai oleh manusia gitu ya dalam gambaran seperti ini ya. Kehidupan yang sangat sengsara sebetulnya. Mungkin saudara nggak revenge, mungkin saudara bukan mau membalas dendam, tapi sebetulnya ya masuk ke dalam penyakit seperti ini ya, penyakit mengasihani diri sendiri yang hidupnya sebetulnya apa itu berpusat kepada diri sendiri dan akhirnya cenderung juga destruktif ya kepada diri sendiri. Orang yang destruktif kepada diri sendiri, sekali lagi saya, bagaimana dia bisa konstruktif terhadap yang lain? Nah, dia sendiri terhadap dirinya adalah destruktif. Jadi hati-hati ya saya dengan ini, dengan keadaan apa ini, dosa yang tidak bisa menerima diri sendiri, padahal Tuhan mau menerima kita, tapi kita ini lebih sombong dalam hal ini ya. Tuhan pun mau menerima kita, tapi kita nggak mau menerima diri kita sendiri. Gitu kan berarti kita sombong. Tuhan aja mau menerima kita, tapi kita nggak mau menerima gitu ya. Seperti kayak derajatnya kita lebih tinggi daripada Tuhan itu. Ya maka di sini sudah melihat ada kalimat ya, tidak boleh dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri atau dengan sengaja membahayakan diri ya. Jadi bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri ya. Orang yang ada sense di dalam kehidupannya, kesadaran di dalam bahwa dia dikasihi ya, baru dia bisa mengasihi orang lain. Kita mengasihi itu actually sebagai respons kan ya. Kalau kita sadar kita banyak dikasihi oleh Tuhan, dan kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi orang yang di dalam kehidupannya selalu merasa dia kurang dikasih, kurang dicintai dan sebagainya. Nah, ini saya hidupnya jadi bisa penuh kebencian, penuh sakit hati. Dan orang yang sakit hati kehidupannya itu nggak bisa mengasihi orang lain. Akhirnya kehidupannya itu dipenuhi dengan kebencian itu di dalam hal ini, karena dia nggak mengerti cinta kasih Tuhan. Yang terakhir daripada pertanyaan ini, saya ini juga ada government ya, ada di sini pemerintah ya. Kita sudah pernah membicarakan kan, saya ini nggak otomatis itu di dalam zaman 450 tahun lalu penulisan daripada Heidelberg Catechismus ini ya. Ada aliran teologi yang nggak mau submit kepada government. Menurut mereka Kingdom of God itu harus didirikan dan kita harus anti government di dalam hal ini. Sudah ada saya gambaran seperti ini. Jadi mereka melihat government itu adalah evil di dalam hal ini. Mereka melihat itu pemerintahan itu adalah dari jahat, itu sesuatu yang jahat. Dan kita sebagai orang Kristen nggak boleh tunduk kepada pemerintah. Tapi sudah melihat di dalam teologi reform, kita asing ya saya dengan gambaran seperti ini gitu. Bukan berarti terus kemudian kita nggak ada sikap kritis ya terhadap pemerintah, pasti bukan itu maksudnya gitu. Tetapi di dalam pengertian sudah melihat di sini ada pemosisian ya terhadap pemerintah. Ya. Pemerintah itu bukan percuma, dia itu menyandang pedang seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Maksudnya apa saya? Jangan kita main hakim sendiri. Ya. Jangan kita
membalas dendam dengan bijaksana cara kita sendiri, tapi kita menyerahkannya kepada pemerintah. Ya, memang dia posisinya untuk itu. Ya, ini termasuk juga kita percaya kalau hukum di negara kita ternyata nggak benar, nggak adil dan sebagainya. Termasuk juga pergumulan untuk berjuang untuk hal ini, apa keadilan ditegakkan. Termasuk juga sebetulnya kalau kita melihat di dalam pembahasan karena apa? Ya karena pemerintah itu harus menjalankan hukuman dengan adil supaya apa? Supaya bisa masyarakatnya itu adalah masyarakat yang nggak penuh dengan main hakim sendiri gitu. Nah ini saling mempengaruhi gitu. Kalau pemerintah itu tidak adil, kalau hukum itu menjadi hukum yang dipermainkan, ya ini mengencourage masyarakat itu jadi kehidupannya jadi main hakim sendiri dalam hal ini. Terus kemudian seperti bukan cuma mewakili pemerintah, tapi bisa mewakili Tuhan di dalam hal ini ya. Karena apa ya? Karena pemerintah nggak menjalankan kewajibannya, karena pemerintah nggak menyandang pedang, karena pemerintah takut ya dengan orang-orang yang dianggap penting, ya, dengan orang-orang yang dianggap powerful dan sebagainya. Tapi terus kemudian selalu yang dikorbankan adalah orang-orang yang kecil dan sebagainya. Nah ini semuanya tercakup ya di dalam hukum yang keenam. Ya kita mendoakan pemerintah dalam hal ini, pemerintah yang diberikan kuasa oleh Tuhan itu berani menjalankan kuasanya dalam hal ini ya. Dan bukan hanya berpihak kepada orang-orang yang so-called powerful itu gitu, tapi terus kemudian selalu mengorbankan orang-orang yang kecil. Tetapi pemerintah bisa menjadi pemerintah yang adil. Dengan demikian ya masyarakat ini menjadi masyarakat yang tidak main hakim sendiri ya. Tidak menjadi masyarakat yang terus kemudian mewakili Tuhan untuk menyandang pedang itu tadi. Padahal kuasa itu diberikan kepada pemerintah. Nah demikian pertanyaan ke 105. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 106. Tadi seperti kita katakan, pertanyaan 106 ini bicara tentang root atau akar ya. Nah tadi kita bacakan dari Matius 5 ini, Tuhan Yesus sendiri menarik sampai kepada akarnya ya, ini ya, radikal dalam pengertian yang menarik kepada akar ya. Radikal bukan dalam pengertian yang negatif di sini, tapi dalam pengertian yang positif ya, itu ya, bicara sampai kepada akarnya ya. Kita baca ya pertanyaan ke 106. Tetapi rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan saja. Jawaban, dengan melarang pembunuhan, Allah mengajar kita bahwa dia membenci akar pembunuhan itu. Seperti dengki, benci, amarah, dan dendam kesumat, dan menganggap semua itu sama dengan pembunuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, kalau di dalam penjelasannya, saudara mendapati tidak cukup hanya dengan membicarakan jangan membunuh secara aktual gitu ya, dengan perbuatan, tapi kita seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan kita di sini diajak untuk melihat akar daripada dosa pembunuhan itu apa. Yang pertama ini bicara tentang envy, iri hati, dengki ya di sini ya terjemahannya. Mengapa orang itu melakukan pembunuhan? Ya karena dia itu iri. Salah satunya. Jadi ini envy ini betul-betul adalah dosa yang mematikan gitu ya, dosa yang mematikan. Nah, kalau sudah membaca di dalam tradisi medieval ini ya, hamartiologi, Seven Deadly Sins atau The Eight Deadly Thoughts ya, tergantung saudara pakai variasi yang mana. Ya sudah membaca nih, salah satu yang dimasukkan di situ adalah envy. Memang dari perspektif Protestan ya, kita akan mengatakan semua sin itu deadly ya, nggak ada yang nggak deadly gitu. Semua sin juga deadly. Tetapi ya, waktu kita melihat di dalam ini spiritualitas ini ya, kita bisa belajar memang gitu ya, itu perhatikan gitu ya, dosa-dosa yang seringkali mungkin ya kurang kita perhatikan ya, karena kita lebih cenderung menekankan dosa-dosa yang terlihat gitu ya. Misalnya kalau orang membunuh ya itu betul-betul secara fisik terlihat gitu. Tapi seringkali dosa di dalam hati itu manusia kurang menyadarinya ya, kurang kritis terhadap hal itu. Apa ini dosa iri hati. Tadi kita sudah bahas ya tentang self pity dan sebagainya. Ini variasinya self pity gitu ya. Self centered ya, envy, iri hati. Nggak bisa melihat anugerah Tuhan di dalam diri orang lain. Atau melihat diri sendiri sebagai yang kurang menerima anugerah Tuhan. Nah, saudara bisa melihat di sini kan envy itu dekat sekali dengan pride kan sebenarnya kan ya. Orang Tuhan memberi anugerah, kalau dibilang nggak memberi anugerah, ini kan dosa kesombongan ya sebetulnya ya. Sekali lagi ya, Tuhan memberikan anugerah yang cukup, tapi kita bilang enggak, Tuhan nggak memberikan anugerah cukup dalam kehidupan saya. Ini kan orang sombong sekali ya sebetulnya.
Lalu dari situ terus kemudian mengembangkan pikiran ya, orang lain diberkati Tuhan lebih daripada saya. Anugerah Tuhan itu cukup untuk orang lain, tapi nggak cukup untuk saya. Gitu. Akhirnya kita terus menjadi itu tadi gitu. Ya mungkin mulai lebih subtle seperti kayak self pity gitu ya, destruktif kepada diri sendiri. Lalu bisa juga terekspresikan envy ya. Nah ini mulai berkaitan dengan orang lain. Kalau self pity mungkin destruktif kepada diri sendiri ya, belum destruktif kepada orang lain. Tapi kalau envy, nah ini akan menjadi satu bibit atau akar yang akan destruktif juga kepada orang lain. Kita iri kepada orang lain ya. Di dalam satu keadaan sikap hati itu yang nggak ada keluasan hati untuk melihat pekerjaan atau anugerah Tuhan. Sekali lagi, saya problem daripada envy itu di mana sebetulnya? Yaitu orang-orang yang nggak mempunyai keluasan hati untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk melihat anugerah Tuhan yang luas itu gitu. Baik luas untuk dirinya maupun luas juga untuk yang bukan dirinya, luas untuk keluarganya, luas juga untuk orang yang untuk keluarga lain gitu. Tapi dia nggak bisa gitu ya. Ini hatinya sempit, saya hatinya sempit. Nah ini termasuk ya saya kalau sudah membaca ini termasuk dalam pembicaraan hukum ke-6 gitu. Jadi buku hukum ke-6 ini bukan cuma sekedar jangan membunuh ya, tapi juga termasuk jangan iri hati ya, jangan iri hati, jangan membenci ya, jangan dikuasai oleh kemarahan yang dikuasai oleh kedagingan ya, kemarahan kedagingan, dan jangan ini ya dikuasai oleh apa ini dendam kesumat ya di sini kalau bahasa apa ya, Indonesia ya. Jangan kita ini terus kemudian dikuasai oleh spirit mau menghakimi sendiri gitu, karena itu adalah bagian Tuhan. Nah, saudara melihat di sini ya, ini bahasa Inggrisnya pakai istilah vindictiveness. Itu kan sebetulnya adalah bagiannya Tuhan ya. Tapi kita jadi playing God di sini. Kita jadi menjadi mau seperti Tuhan akhirnya. Menjadi seperti Allah ya. Dengan apa ya, dikuasai oleh dosa ini, vindictiveness ya. Main hakim sendiri, membalas sendiri dan sebagainya. Nah, ini saudara melihat itu adalah akar ya. Waktu di sini dibicarakan akar daripada dosa pembunuhan. Nah, kita membaca ini ya, kita membaca apa itu beberapa ayat di sini. 1 Yohanes 2, tadi Matius 5 kita sudah baca ya, 1 Yohanes 2. Kita membaca surat yang pertama dari Yohanes, kita membaca pasal yang kedua, ayat 9 sampai 11 ya. Saya baca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara perhatikan ya, kebencian itu membutakan mata. Kita bisa salah lihat, bukan cuma salah lihat, nggak melihat sebetulnya, nggak melihat dengan benar. Karena apa? Ya karena orang yang membenci itu berada di dalam kegelapan. Yang mengasihi itu di dalam terang. Untuk melihat itu perlu terang. Orang yang nggak ada terang nggak bisa melihat dengan benar di dalam hal. Sehingga semuanya salah lihat. Ya. Ini jadi distorted view of reality. Sekali lagi ya, orang yang dikuasai oleh kebencian, ya kalau menurut ayat ini ya, dia nggak bisa melihat dengan benar. Dia salah menilai sesama. Dia akan salah menilai diri sendiri. Bahkan Allah pun dia juga bisa salah menilai. Dan ini bahaya sekali ya, saudara. Kalau orang nggak lagi mengenal Allah yang benar, ya itu kehidupannya akan hancur. Kalau orang itu mengerti Allah secara keliru gitu ya, itu akan menghancurkan dirinya. Allah nggak akan hancur dengan pengenalan orang itu, yang keliru itu. Itu nggak akan sanggup untuk menghancurkan Allah. Siapa yang hancur dengan pengenalan Allah yang keliru, yang salah mengerti itu? Ya orang itu sendiri. Ini kasihan sekali sebetulnya. Dan bisa dihancurkan dengan apa sih? Ini dihancurkan dengan kebencian. Orang yang di dalam kehidupannya itu nggak bisa mengampuni, ya. Terus-menerus dikuasai oleh kemarahan, kebencian, ya, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu yang berbahaya adalah apa sih? Dia nggak bisa baca realitas. Orang nggak bisa baca realitas itu kasihan sekali ya, sih. Ini di zaman postmodern orang suka bicara tentang realitas ya. Realitas itu apa sih sebenarnya? Beberapa tahun yang silam ada film Matrix gitu ya. Ini film-film yang bicara tentang apa? Realitas ya. What is reality? Orang bisa salah baca reality. Sebetulnya realitanya seperti itu tapi dibaca secara berbeda dan dia yakin sekali dengan realita yang dia baca ya. Dan dia nggak bisa dikasih tahu ya.
Padahal dia salah mengerti, tapi dia bersikeras dengan realita yang dia baca. Kenapa dia membaca seperti itu? Ya karena kebencian. Maka ini adalah betul-betul membunuh ya, saya. Ini dosa kebencian itu betul-betul membunuh. Membunuh bukan di dalam pengertian membunuh secara aktual apa ini ya, di dalam perbuatan ya, yang kelihatan di dalam, tapi membunuh di dalam pengertian yang ya saya nggak mau pakai istilah subtle, saya sebetulnya ini persoalan sangat serius. Ya membunuh kehidupan orang itu gitu, karena orang kalau nggak bisa melihat realita lah, itu apakah kehidupan saya? Di dalam bahasa Yohanes sebetulnya itu terang dikaitkan dengan kehidupan ya, lalu kegelapan ya dikaitkan dengan kematian sebetulnya. Jadi ini memang kematian saya. Orang kalau di dalam kehidupannya dikuasai oleh kebencian, dia nggak sanggup lagi melihat dengan benar ya, berarti dalam kegelapan ya, berarti itu kematian sebetulnya gitu ya. Maka saudara melihat ini ya, bagian-bagian ini ya, root of murder, envy, hatred, anger, vindictiveness. Satu lagi saya masih di dalam 1 Yohanes, kita membaca pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga kita membaca 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, direct sekali ya, dan bagian ini. Lebih direct daripada Matius 5 tadi gitu. Matius 5 juga sama sih, sebetulnya mengajarkan yang sama ya. Tapi di sini langsung ya kalimatnya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara melihat di sini, orang yang kehidupannya itu dikuasai oleh kebencian, yang membenci saudaranya, ya, itu nggak ada kehidupan kekal di dalam kehidupannya. Jadi ini sesuatu yang serius ya. Kenapa? Ya karena dosa kebencian itu adalah kematian. Ya, dosa kebencian itu adalah kegelapan yang juga adalah kematian. Ya sebaliknya orang yang mengasihi itu di dalam terang dan dia memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih, saya? Bukan hidup sepanjang-panjangnya gitu ya. Itu pengertian kekal ya berarti everlasting. Nggak salah sih kalimat itu ya. Tapi itu bukan substans ya dalam hal ini. Bukan yang terutama gitu yang dibicarakan, bukan yang primarily ya. Yang primarily yang disebut hidup itu apa sih? Kemampuan untuk mengasihi. To live is to love dalam hal ini ya. Orang yang hidup itu mengasihi. Jadi kalau kita ini cuma hidup secara biologikal ya, biologis sih hidup, tapi hidup dipenuhi dengan kebencian ya. Nggak ada relasi dengan orang lain. Ya sudah itu berarti as good as dead sebetulnya gitu. Seperti orang yang sudah mati, meskipun masih hidup secara biologis dalam hal ini. Karena kehidupan itu artinya adalah mengasihi sebetulnya. Hidup itu terang dan terang itu hidup ya, terang hidup terang ya. Apa artinya? Ya ini saya kemampuan untuk mengasihi. Maka saya waktu sudah membaca tadi kita mengatakan ya ini Heidelberg Catechismus juga membahas lawannya di dalam larangan negatif ya, di dalam perintah negatif ini ya, larangan ada perintah positif. Maka perintah positif kalau sudah membaca di dalam pertanyaan ke-107 itu bicara tentang kasih, saya bicara tentang kasih. Lawan katanya membunuh itu adalah mengasihi. Kita baca ya, 107. Tetapi sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita seperti tersebut di atas? Jawaban, belum. Karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah memerintahkan pula supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan bersikap sabar, suka damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadapnya. Sedapat-dapatnya menghindarkan darinya segala sesuatu yang dapat merugikan dia dan juga berbuat baik terhadap musuh kita ya, yang terakhir. Saudara melihat ya di sini ya, kalau saya boleh gambarkan secara kedalaman ya. Paling nggak di sini ada 4 layer gitu. 4 layer kedalaman gitu ya. Jangan membunuh gitu kan ya, jangan membunuh. Lalu kita bilang saya tidak membunuh secara perbuatan. Saya nggak ada membunuh orang secara fisik gitu ya, di dalam sampai bisa disaksikan oleh orang dengan pisau atau apa. Saya nggak ada itu ya. Saya nggak pernah meledakkan bom sampai orang itu mati dan sebagainya. Saya nggak pernah gitu. Jadi saya tidak membunuh gitu. Itu layer 1 saya, layer 1. Kedalamannya layer 1. Kalau kita lebih dalam lagi saya, Alkitab mengajarkan bukan hanya tidak membunuh secara fisik, tapi kita juga tidak dengki ya. Tidak dikuasai oleh kebencian. Ya ini layer yang lebih dalam saya. Katakanlah layer 2 gitu ya. Bukan cuma sekedar tidak membunuh saya, tapi juga tidak belittling others, tidak hating, tidak insulting, tidak bullying ya.
Kita tidak suka menghina orang lain, ya. Kita tidak suka merendahkan orang lain, tidak membenci, ya, tidak apa insulting tadi apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya, menganiaya ya pakai ini ya, sebetulnya insulting nggak harus menganiaya sih ya, ya menganiaya dan sebagainya, bullying dan sebagainya, itu sudah kedalaman yang lain ya. Tapi tidak melakukan ini pun ya, tidak melakukan katakanlah kedalaman yang kedua ini ya, masih belum cukup kalau menurut Alkitab ya. Dan Katekismus Heidelberg menekankan hal ini nggak cukup kalau kita sudah melakukan hal-hal di atas ya. Hal-hal di atas itu ini loh saya apa ini bukan cuma tidak membunuh sesama tapi juga termasuk tidak membenci ya, tidak dengki, masih nggak cukup gitu, harus ada positifnya. Nah positifnya itu adalah apa sih? Positifnya itu adalah mengasihi sesama ya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah ini yang lebih dalam lagi ya, bahkan kalau kita mau bicarakan yang lebih dalam lagi ya, bahkan sampai mengasihi musuh-musuh kita. Saudara, nangkep ya ini ya. Tidak membunuh saja itu belum melakukan hukum ke-6 gitu. Tapi juga harus tidak dengki, tidak iri hati, tidak membenci ya. Tapi ini pun juga masih belum cukup. Kita mesti mengasihi sesama ya, mengasihi sesama. Tapi mengasihi sesama ini sangat rentan ya, saya. Karena orang seringkali bicara sesama itu adalah ya menurut saya siapa itu sesama. Saya cari-cari sendiri sesama saya itu seperti apa. Yang ini sesama, kalau itu bukan sesama, itu selain, yang ini sesama gitu misalnya ya. Ya menarik saya di dalam bahasa Indonesia ini ya istilah apa itu neighbor itu pakai istilah sesama ya. Ini sangat menarik saya. Kalau di bahasa Barat itu kan pakai istilahnya itu yang lain ya, yang lain. The other gitu ya, the other, termasuk dalam bahasa Inggris mau bahasa Latin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, semuanya pakai istilah itu saya, yang lain gitu ya. Kita ya sekarang ada sih saya, sekarang kita karena ikut-ikut mereka jadi kita mengembangkan istilah sang lian gitu ya, lian yang lain ya, lian dari bahasa Jawa ya, lain, lian ini yang lain maksudnya gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia ada keindahan ya, waktu menyebut sesama itu saya sudah ngomong kalimatnya. Waktu menyebut our neighbor itu dengan istilah sesama gitu. Our neighbor itu sesama kita gitu. Ya ada kekuatan tersendiri dalam istilah ini. Ini bukan yang lain. Yang lain itu sebetulnya kalau kita bicara secara filosofis ya, istilah yang lain itu sebenarnya yang lain maksudnya yang tidak sama dengan saya. Itu rujukannya tetap saya kan sebetulnya. Menarik ya sudah ya. Waktu kita melihat di dalam bahasa Indonesia, ini sifatnya itu inklusif gitu. Sesama gitu. Yang lain daripada saya itu sebenarnya adalah yang sama gitu ya. Sesama saya itu my neighbor itu adalah sesama. Bukan lian, saya bukan yang lain tapi sesama saya gitu. Saya saudara bisa ini ya Pak mengembangkan sendiri pemahaman seperti ini. Tapi yang kita mau katakan adalah waktu kita mengatakan sesama, saya. Nah ini juga masih rentan saya. Katakanlah kita masuk sudah di dalam layer 3 ya. Kita bilang sesama saya itu ini yang sama-sama suka badminton gitu ya. Yang sama-sama reform, yang sama-sama injili gitu, atau sama-sama apa ya, kita bikin kategori sesama kita sendiri, sesama progresif bisa juga gitu ya, sesama kiri, sesama kanan dan sebagainya. Kita bikin kategori kita sendiri tentang sesama itu apa gitu. Terus kemudian akhirnya ya itu saya mengasihi yang sama dengan saya. Istilah sesama di sini jadinya di abuse menjadi istilah yang betul-betul harus sama dengan saya gitu. Makanya di sini ya kita mesti menambahkan perhaps ada keindahannya juga pakai istilah yang lain gitu dalam hal ini. The other itu paling nggak membuat kita lebih jujur. Ini orang yang lain loh yang nggak sama dengan saya ya. Tapi saya masih bisa mengasihi mereka juga. Di dalam hal ini saya persekutuan sesama yang keliru ini bisa diperluas di dalam hal ini ya, atau bisa dirobohkan karena itu keliru gitu. Bisa diperluas dalam hal ini ya. Maka saya sekali lagi ya, waktu di sini bicara tentang katakanlah ini ya, saya bicara dari 1, 2, 3 mengasihi sesama ya, itu kalau kita mau mengerti secara benar apa artinya mengasihi sama seperti diri sendiri, maka Alkitab ini memberikan sampai to the extent mengasihi musuh ya, mengasihi musuh-musuh kita. Jadi sudah melihat ya, tidak membunuh saja secara perbuatan itu ya baru di permukaan gitu. Tidak dengki dan tidak iri hati, tidak membenci, tidak belittling. Nah itu di dalam kedalaman yang lain. Tapi ini pun juga masih nggak cukup, saya. Mengasihi, ya, bukan cuma sekedar tidak membenci, tapi mengasihi. Berarti ini perintah positif ya. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Tapi nanti dulu, saya yang dibilang sesama ini siapa gitu.
Saya membaca di dalam ini ya, perumpamaan dari Tuhan Yesus itu ya, The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati gitu kan. Di situ kan sebelum bicara perumpamaannya kan, orang yang membenarkan diri sendiri itu kan mengatakan, siapakah sesamaku manusia gitu. Nah inilah saya, ini gambarannya, menggambarkan keadaan manusia ya. Seperti saudara dan saya, kita ini suka pilih sesama kita gitu. Saya pilih sendiri yang disebut sesama itu seperti apa ya. Kalau saya orang seperti ini, berarti saya cocoknya dengan orang seperti ini. Saya nggak akan bicara dengan orang yang seperti itu karena itu bukan sesama gitu ya. Karena itu lain dan sebagainya. Jadi ini saya, meskipun katakanlah sudah di dalam kedalaman ini ya, mengasihi sesama, tapi kita masih juga pilih-pilih sesama kita, highly selective. Yang disebut sesama itu siapa? Gitu. Nah, maka Alkitab memberikan kedalaman ini ya, kedalaman. Siapa sih itu sebetulnya? Yaitu bahkan sampai kepada musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu juga sesama kita, sih. Sekali lagi ya, musuh-musuh kita itu adalah sesama. Dan ini diceritakan dengan baik ya. Sekali lagi waktu sudah membaca di dalam cerita orang Samaria yang baik hati itu ya. Karena di situ sudah melihat ya justru ini ya, orang-orang yang dianggap bukan sesama gitu, orang Samaria. Ini kan bukan sesamanya orang Yahudi kan, sama sekali lain gitu. Ini bangsa yang sudah dekat sama inilah, boleh dibilang bangsa kafir bahkan gitu ya. Karena apa ya? Karena sudah nggak jelas lah. Ini mereka keturunan siapa sih? Dan mereka juga nggak beribadah di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Dosanya besar orang Samaria itu. Tapi justru orang Samaria yang mengerti siapa sesamanya manusia. Justru orang Samaria yang mengerti bahwa dia adalah sesama bagi sesamanya manusia. Justru adalah orang Samaria. Gitu. Nah, saudara melihat di situ di dalam ini ya, perumpamaan ya, ada dekonstruksinya, ada dekonstruksi ya, dekonstruksi apa yang selama ini dianggap sudah established ya, yang disebut sesama itu adalah seperti ini ya. Sesama itu begini, ya sudah nggak bisa lain, ya namanya sesama ya itu ini, sesama, orang yang cocok dengan saya gitu ya. Kalau konservatif ya sudah konservatif, sesama konservatif. Kalau progresif ya sesama progresif gitu. Orang progresif nggak bicara sama orang konservatif juga nggak bicara dengan orang progresif gitu. Karena itu nggak sesama namanya gitu. Nah, saudara perhatikan ya kalimat seperti ini. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, saudara mendapati bahwa hukum ke-6 ya, ini bukan cuma sekedar tidak membunuh. Saya tidak membunuh, terus kemudian kita berbangga diri ya, kita merasa kita sudah lulus gitu ya, sudah taat kepada Tuhan. Saya nggak membunuh gitu. Itu dangkal sekali, pemahaman hukum ke-6 seperti ini luar biasa dangkal gitu. Yang dimaksud di dalam bagian ini ya, sekali lagi sudah membaca penjelasan di dalam ayat ke-107 ya, saya mengulangi ya. Belum ya, kita belum melakukan itu. Belum cukup, karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah memerintahkan pula supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, dan bersikap sabar, suka, damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadapnya, sedapat-dapatnya menghindarkan darinya segala sesuatu yang dapat merugikan dia, dan juga berbuat baik terhadap musuh kita. Berbuat baik terhadap musuh kita. Nah ini saya baru kita bicara tentang identitas Kristen di sini. Masih jauh ya saya, kita ini masih jauh gitu. Hati kita ini masih sangat sempit saya, sangat sempit. Kalau orang kalau orang itu menghina kita ya, merendahkan kita ya kita terus langsung wah kayaknya tersinggung sekali gitu ya, kayaknya nggak tahan dengan kalimat seperti itu. Kita nggak mau lagi ngomong dengan orang seperti itu gitu. Ya kalau Yesus seperti ini kita semua selesai lah saya kehidupannya. Kalau Yesus melakukan hal seperti ini, ya sudah, nggak ada satu orang pun yang diselamatkan. Itu bukan Allah yang kita percaya, saya. Allah yang kita percaya itu mengasihi musuh-musuhnya. Ini loh saya, ada kaitan antara pengenalan akan Allah yang sejati, ibadah kepadanya, dan kehidupan yang ditransform. Saudara jangan bicara tentang teologi yang rumit-rumit, yang bukan against kerumitan sih, teologi bisa rumit sekali ya, kompleks sekali. Tapi pada akhirnya saya ini ujiannya itu apa sih? Ujiannya itu adalah kasih kepada musuh. Ini ya, Henry Drummond ya pernah mengatakan the final test of religion ya. Itu bukan religiosity. Ujian terakhir daripada agama itu bukan keagamaan itu sendiri ya, atau
ritual-ritualnya lah, atau mungkin bentuk-bentuk kesalehannya ya. Tapi ujian terakhir daripada agama itu adalah love. The final test of religion ya, menurut Henry Drummond. Ini penulis Kristen ya. Dia mengeksposisi 1 Korintus 13. Dia mengatakan final testnya itu adalah love, itu adalah cinta ya. Dan Alkitab mengatakan cinta kepada musuh. Cinta kepada musuh itu seperti apa sih ya? Sederhana lah, cinta kepada orang-orang yang melukai kita. Gitu. Cinta kepada mereka yang menyakiti kita. Gitu. Cinta kepada mereka yang menghina, ya, merendahkan saudara dan saya. Kalau kita belajar untuk mengasihi dan mencintai mereka, itu baru kita bicara kekristenan, saya. Teologi itu harus sampai kepada ini, saya. Kalau tidak sampai kepada ini, kalau teologi saudara hanya membawa saudara lebih suka belittling orang lain, ya. Kalau teologi saudara membawa saudara suka bully orang lain, suka merendahkan orang lain, ya. Itu yang diberitakan bukan Allah yang sejati, itu Allah yang palsu, Allah yang lain. Itu kemunafikan namanya, Syekh. Itu adalah membawa orang kepada Allah yang lain. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang mengasihi musuh-musuhnya. Kalau kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, ya, kita ini semua nggak sempurna ya, kita nggak sempurna. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam kehidupan kita tahu yang pasti akan hadir dan harus hadir dan pasti hadir, itu adalah apa sih? Adalah kehidupan yang lebih mencintai, kehidupan yang lebih mengasihi, dan mengasihi siapa? Sekali lagi ya, ujiannya itu adalah ini, mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, seperti Yesus mengasihi saudara dan saya, meskipun kita memusuhi dia, meskipun kita nggak tahu apa artinya mengasihi dia, tapi dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kiranya ini apa perenungan daripada hukum ke-6 ini ya. Tuhan boleh beri kekuatan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi ya, bukan hanya sekedar tidak membunuh ya, dan bukan juga sekedar tidak membenci atau tidak tidak dengki gitu ya. Dan juga bukan sekedar mendefinisikan sesama menurut keinginan kita sendiri, tetapi apa sih? Ini belajar mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan siapa itu sesama ya? Sampai kepada musuh kita ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada ayat-ayat yang saudara bisa baca ya. Ini kalau saudara di sini ada terjemahan bahasa Indonesia, di situ ditulis beberapa ayat, saudara bisa renungkan ya. Misalnya dari Matius 7 ayat 12, lalu Efesus 4 ayat 32 atau Efesus 4 ayat 2 ya. Terus kemudian ada Matius 5 ayat 44 dan 45 ya. Ini bagian yang berkaitan dengan pertanyaan ke 107 ya. Saudara bisa membacanya dan merenungkannya di rumah saudara masing-masing. Pembahasan sampai di sini saya pada hari ini.